Halo dok, ini udah saya admit semua ya dok. Baik. Selamat siang, Dr. Lis, Prof. Damayanti, Prof. Hegar, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin menunggu sebentar. Kita sedang mengadmit seluruh peserta. Mungkin kurang lebih 2 menit lagi akan kita mulai. Terima kasih. Mohon mengingatkan kepada para hadirin, mohon mematikan audionya karena ini tidak otomatis mati audionya. Jadi bagi Bapak Ibu yang audionya masih menyala, tolong dimatikan terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, sudah. Ini. Mungkin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Listina Liastuti selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Ari Fahri Alsyam, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi atau yang mewakili. Yang terhormat Direktur INERI FKUI, Profesor Dr. Badriul Heger, spesialis anak konsultan. Yang terhormat Ketua Pusat Pelayanan Penyakit Langka RSCM, Profesor Dr. Damayanti spesialis anak konsultan. Bapak Ibu sekalian, orang tua dari anak-anak dengan penyakit langka yang diketuai oleh Ibu Penny Utami selaku Ketua Yayasan MPS dan Penyakit Langka, serta hadirin sekalian. Selamat datang pada peringatan Hari Penyakit Langka 2022 yang jatuh pada tanggal 28 Februari 2022. Pada hari ini kita akan mendengarkan beberapa acara kegiatan ya yang diselenggarakan untuk memperingati penyakit langka.
Yang pertama nanti kita akan mulai dulu dengan kata sambutan dari Ibu Penny Utami, kemudian dari Ibu Direktur Utama RSCM, dilanjutkan dengan sesi ilmiah mengenai akses pengobatan bagi penyakit langka, dan yang terakhir adalah apakah suara saya terdengar sekarang? Sudah terdengar. Oh, baik. Saya ulang, mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada peringatan Hari Penyakit Langka 2022. Saya mohon izin mengingatkan bagi sejawat sekalian yang belum menonaktifkan audionya supaya dimatikan terlebih dahulu, supaya acara bisa berjalan lancar. Yang baru bergabung untuk menonaktifkan audionya. Baik, saya ucapkan sekali lagi selamat datang yang terhormat kepada Ibu Lisdina Liastuti, kepada Bapak Dekan FKUI, kemudian kepada Direktur IMERI, Prof. Badril Hegar, serta Ketua Pusat Penyakit Langka, Prof. Damayanti, dan Ibu Penny Utami selaku Ketua Yayasan MPS dan Penyakit Langka Indonesia. Pada hari ini kita akan memperingati Hari Penyakit Langka yang jatuh pada tanggal 28 Februari 2022. Tema pada tahun ini adalah Equality for Rare atau kesetaraan dalam hal akses pelayanan bagi penyakit langka. Banyak orang tua maupun penyintas penyakit langka yang masih merasakan perbedaan dalam hal akses terhadap penyakit langka. Banyak yang berpikir bahwa karena penyakitnya langka mungkin tidak terlalu penting, sehingga seringkali tidak bisa mendapatkan akses terhadap diagnosis dan pengobatan. Pada siang hari ini kita ada beberapa sesi acara. Yang pertama nanti adalah kata sambutan dari Ibu Penny Utami selaku Ketua Yayasan MPS dan Penyakit Langka. Lanjutkan pembukaan oleh Ibu Direktur Utama RSCM, Ibu Lisdina Liastuti. Kemudian dilanjutkan dengan sesi ilmiah atau sesi diskusi mengenai akses penyakit langka, dan yang terakhir adalah sesi ramah tamah bersama seluruh anggota Yayasan MPS dan Penyakit Langka dan penyintas penyakit langka. Pertama-tama saya akan mengundang Ibu Penny Utami selaku Ketua Yayasan MPS dan Penyakit Langka untuk memberikan kata sambutannya. Silakan Ibu Penny. Terima kasih Dr. Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Lisdina Liastuti sebagai Direktur Utama RSUPN Cipto Mangunkusumo. Yang saya hormati Kepala Pusat Penyakit Langka RSUPN Cipto Mangunkusumo, Profesor Dr. Damayanti Rustisali, Spesialis Anak Konsultan. Yang saya hormati Dekan FKUI, Prof. Ari. Yang saya hormati pula Direktur IMERI, Prof. Hegar. Tidak terlupa yang saya hormati Dr. Clara Juliarti, Spesialis Anak Konsulan, dan para orang tua dan anak-anak hebat di Yayasan Penyakit Langka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Hari ini kita kembali lagi bertemu bersua untuk bersama-sama memperingati Hari Penyakit Langka Sedunia yang jatuh pada tanggal 28 Februari 2022. Di mana saat ini kita mengangkat tema yaitu Equality for Rare atau kesetaraan akses kesehatan bagi penyintas anak langka. Mungkin secara garis besar tadi Dr. Cut sudah memberikan sedikit paparan. Saya berharap dengan adanya acara hari ini, teman-teman, para orang tua, dokter-dokter juga bisa lebih mendalami atau mengerti akan bagaimana kami sebagai caregiver atau anak-anak dengan penyakit langka ini masih sangat kurang untuk dari sisi atau kesetaraan akses kesehatan. Kami berharap semoga acara ini bisa membawa dampak yang lebih baik bagi semua.
Sekian saya singkat kata, sekian saya ucapkan. Terima kasih. Selamat menikmati acaranya. Mudah-mudahan semuanya akan membawa berkah. Saya kembalikan ke Dr. Cut. Baik, terima kasih Ibu Penny atas kata sambutannya. Berikutnya kita mohon izin untuk mengundang Ibu Dr. Listina Liastutis, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara peringatan Hari Penyakit Langka 2022. Kepada Ibu Dr. Listina kami persilahkan. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Dekan FKUI, Profesor Dr. Arif Haryasam, SPPD KGE HMMB, Bapak Direktur IMERI FKUI, Profesor Dr. Badrul Hega Syarif, SPAK PhD, Kepala Pusat Penyakit Langka RSM FKUI, Profesor Dr. Damayanti Rusli Syarif, SPAK PhD, Ketua Yayasan MPS Penyakit Langka Indonesia, Ibu Penny Utami, SEMM, Perwakilan PT Kimia Farma, Ibu Eko, Bapak Ibu pemerhati, anak-anak penyakit langka, serta para orang tua hebat yang hadir dalam acara peringatan Hari Penyakit Langka ini. Barangkali untuk peringatan Hari Penyakit Langka tahun 2022 ini adalah tahun yang ke-7 di Indonesia dengan tema Equality for Rare. Dan kita tahu bahwa akses terhadap diagnosis dan pengobatan masih menjadi isu penting yang belum sepenuhnya dapat dipecahkan. Kami dari RSCM yang juga menjadi pusat rujukan obat nasional berkomitmen untuk berperan lebih banyak lagi ke depan. Barangkali peran kami perlu ditingkatkan terus dalam pengupayaan pengadaan obat penyakit langka ini. Di antaranya yang selalu kita tahu bahwa adanya terobosan dan dari terapi sulit enzim serta formula bagi penyakit langka. Kami di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang menjadi PRON ini memang mempunyai jalur untuk obat-obat yang memang tidak terdaftar atau belum terdaftar di Indonesia. Sehingga obat-obat yang diperlukan oleh anak-anak kita ini bila mana memang belum memiliki izinnya dapat diajukan melalui RSCM dan kemudian kita akan memberikan telaah dan akan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan yang kemudian akan tentunya pengadaannya atau penerbangan obatnya bisa melalui PT Kimia Farma. Tentunya banyak hal teknis yang bisa kita bahas untuk memperkaya dan makin membuat seamless alur ini. Dan kedepannya kita perlu diskusi dengan berbagai pemangku kebijakan tentang obat penyakit langka yang masih menjadi penelitian atau sulit diakses karena memang belum di-cover oleh CKN. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh putus asa dalam menangani kasus-kasus pada anak-anak kita ini dan tersayang ini. Kami sekali lagi menyampaikan komitmen kami dari RSCM untuk selalu mendukung Bapak Ibu sekalian dalam hal kita menanggulangi kondisi yang ada sekarang ini. Dengan demikian maka kita semuanya akan mendapatkan generasi-generasi kita yang lebih baik lagi ke depan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini saya nyatakan peringatan Hari Penyakit Langka di Indonesia tahun 2022 dimulai. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Listina berkenan untuk menghadiri dan membuka acara peringatan penyakit langka 2022. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Prof. Ari dan Prof. Hegar yang telah berkenan menghadiri kegiatan peringatan Hari Penyakit Langka 2022. Penyakit langka ini tidak bisa berdiri sendiri hanya melalui pelayanan saja, tetapi juga harus melalui penelitian, kemudian dukungan dari pendidikan dokter-dokter muda ini juga sangat penting sehingga semakin banyak masyarakat di Indonesia yang teredukasi tentang adanya penyakit langka serta terobosan-terobosan baru sangat penting dikeluarkan oleh peneliti-peneliti di Indonesia. Oleh karena itu, ketiga institusi ini adalah partner dari Yayasan MPS dan Penyakit Langka agar bisa terus membantu teman-teman penyintas penyakit langka di Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi ilmiah yang akan dimoderatori oleh Dr. Clara Yuliarti, spesialis anak konsultan. Beliau adalah wakil ketua dari Pusat Pelayanan Penyakit Langka di RSCM. Beliau juga sudah banyak berpengalaman menangani penyakit langka dan terus berusaha membantu
anak-anak dengan penyakit langka di Indonesia. Kepada Dr. Clara, saya persilahkan. Terima kasih Dr. Cut atas introduksinya. Izin suara saya jelas ya Dr. Cut. Jelas, Terima Dokter, kasih. silakan. Ya. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kembali dan ingin mengucapkan salam hormat kepada Ibu Direktur Utama RSCM, Dr. Lisdina Liastuti, spesialis jantung pembuluh darah konsultan. Terima kasih atas perkenannya menghadiri acara Rare Disease Day pada hari ini. Kemudian Bapak Dekan, Profesor Dr. Ari Faryalsyam, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Terima kasih, Prof. Dan juga kepada Profesor Dr. Badriul Hegar, spesialis anak konsultan. Beliau selaku kepala dari IMERI yang telah mengaungi HGRC yang tidak pernah terlepas dari supportnya untuk mendukung pelayanan penyakit langka. Karena tanpa HGRC, tanpa IMERI, maka diagnostik untuk pasien dengan penyakit langka tidak bisa terlaksana. Baik, pada hari ini untuk memperingati Hari Rare Disease yang sudah dilaksanakan ke-7 kalinya, kita akan meminta sharing dengan tema kesetaraan akses bagi pasien penyakit langka. Akses di sini tentunya adalah akses pelayanan kesehatan. Dalam hal ini kita angkat adalah obat-obatan, permasalahan untuk obat-obatan. Akan ada 2 narasumber pada siang hari ini. Yang pertama tentunya kita semua sudah tahu semua. Jadi saya rasa beliau adalah pelopor dari pelayanan penyakit langka di Indonesia, khususnya dalam bidang anak, yang sejak sudah puluhan tahun lalu merintis pelayanan penyakit langka di Indonesia dan telah menjadi guru untuk kami semua, yaitu Profesor Dr. Damayanti Rusli Syarif, spesialis anak konsultan. Beliau akan membawakan bagaimana kondisi mengenai pelayanan untuk pasien penyakit langka saat ini di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas lebih detail mengenai akses obat dan juga alat kesehatan mungkinnya untuk pasien penyakit langka oleh narasumber dari Kimia Farma yang juga sudah membantu dalam pelayanan penyakit pasien penyakit langka selama ini. Baiklah, tanpa berpanjang-panjang lagi, saya mohon kesediaan dari Profesor Dr. Damayanti Rusli Syarif, spesialis anak konsultan, untuk membawakan materi mengenai kesetaraan akses pelayanan kesehatan untuk pasien penyakit langka. Pada Prof. Yanti kami persilahkan. Ya, terima kasih Dr. Clara. Selamat pagi para hadirin sekalian. Selamat datang juga kepada Prof. Dekan FKUI, Prof. Ari Faryalsyam, kepada Direktur Emery, Profesor Hegar, dan juga Dr. Lisdina, yang tadi sudah meninggalkan tempat karena ada acara tempat lain ya. Tetapi kita saya tentu secara pribadi sangat berbahagia karena Tigo Tungku Sejarangan, karena saya orang Sumatera Barat ya, ayah saya, jadi istilahnya adalah Tigo Tungku Sejarangan, itu ada semuanya, yaitu adalah RSCM, FKUI, dan IMERI, ya bagian dari FKUI yang berperan langsung dalam menegakkan diagnosis, dan juga FKUI di mana kita mendidik semua dokter-dokter untuk mengenal apa itu penyakit langka yang kita sudah rintis sejak tahun 2005, karena itu saat itu sudah masuk ke dalam kurikulum ya tentang penyakit langka ini. Nah, saya hari ini mendapat tugas untuk menjelaskan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kesetaraan ya. Mungkin saya masih disable ya. Minta tolong di-share ya. Apakah sudah bisa dibuka? Ya, oke, terima kasih. Jadi saya akan berbicara tentang, sudah terlihat ya? Ya, terlihat Prof, jelas. Sudah terlihat ya. Tinggal di-share slide. Ya, betul. Ya, jadi ini kalau kita lihat, ini adalah di atas, ini ada semuanya di Fakultas Kedokteran dari Universitas Indonesia, IMERI, dan satu lagi adalah RSCM. Ini yang saya katakan tadi, plus dengan yayasan yang merupakan 3 serangkai
yang selama ini mengelola tentang penyakit langka ya, mengupayakan dengan mengajak dari seluruh Indonesia. Kita sudah melibatkan dari mulai Aceh sampai ke Sulawesi Utara. Nah, untuk peringatan Hari Penyakit Langka Sedunia ini yang setiap tahun dirayakan di hari terakhir bulan Februari, tahun ini ada tanggal 28 Februari yang kebetulan bersamaan dengan Hari Isra Mi'raj ini merupakan perayaan yang ketujuh yang kita rayakan di Indonesia sejak yang pertama tahun 2016. Nah, kalau kita lihat di dunia, itu mereka temanya adalah Share Your Colors. Share Your Colors itu bisa macam-macam artinya. Tetapi khusus untuk di Indonesia, kita mengambil tema yaitu kesetaraan dan keadilan dalam pelayanan kesehatan. Nah, saya ingin menjelaskan apa sih yang disebut equality, itu kan kesetaraan. Nah, ternyata kalau kita baca lagi yang namanya equality itu kita mendapat sama. Jadi setiap manusia itu mendapatkan hak yang sama. Tetapi belum tentu cukup ya, karena tiap orang berbeda, itu untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh sebab itu ada yang namanya equity. Equity itu adalah keadilan. Tentu yang semua harus mencapai yang sama, tetapi untuk mencapai yang sama, setiap orang itu berbeda-beda kebutuhannya. Nah, untuk mencapai equality, maka kita harus punya equity dulu, ya. Nah, saya ingin menjelaskan kenapa hal ini terjadi. Sebenarnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara kita 1945 itu hak kesehatan, hak untuk menjadi sehat, hak untuk mencapai semua yang terbaik itu adalah hak dari semua warga negara. Dan negara di sini jelas bertanggung jawab untuk memungkinkan hal itu terjadi dengan pelayanan kesehatan dan pelayanan publik ya. Nah, ini bagaimana menerjemahkannya? Kalau seseorang yang tidak berpenyakit langka dengan tidak penyakit langka itu apakah sama dia harusnya dapatnya ya? Nah, ini saya memperlihatkan di sini tadi persis yang tadi bahwa equality itu ada kesamaan atau kesetaraan. Jadi semua dapat satu-satu ya. Tetapi kalau semua dapatnya sama, ini yang akan dicapai tidak sama. Oleh sobat itu kalau kita melihatnya adalah kita semua mendapat kesetaraan untuk mencapai tujuan, maka kita harus ada keadilan. Jadi yang perlu lebih maka diberikan lebih. Ya inilah yang kita harapkan sebenarnya equity ya, keadilan atau akses yang berkeadilan. Nah, sekarang untuk memudahkan saya mencoba memperlihatkannya seperti ini. Jadi, kalau ada dua orang, yang satu penyandang penyakit langka, yang satu adalah bukan penyandang penyakit langka. Nah, orang ini adalah anak. Kenapa? Karena penyandang penyakit langka itu adalah 70% adalah anak, ya. Nah, setiap anak itu berhak mendapat tumbuh kembang yang optimal. Nah, bedanya kalau anak yang tidak penyakit langka, mungkin dengan asah-asih itu dia tumbuh kembang optimal. Tetapi kalau dia berpenyakit langka, untuk tumbuh kembang optimal, dia perlu hal lain. Dia perlu satu, diketahui dulu penyakitnya, kemudian kita mendapatkan obat, ya, baik dalam bentuk makanan maupun dalam bentuk obat, atau dalam asahnya perlu stimulasi khusus, sehingga akses untuk ini merupakan hal yang penting agar dia mencapai tumbuh kembang yang optimal. Nah, yang ini tidak diperlukan mungkin di hal yang seperti ini, tetapi hal ini diperlukan untuk anak-anak ini. Kita belajar dari penyakit fenilketonuria. Fenilketonuria itu suatu kelainan metabolisme bawaan atau kelainan genetik yang dimana tubuh sendiri itu tidak bisa memproduksi enzim yang merubah fenilalanin menjadi tirosin. Akibatnya apa? Kadar fenilalanin itu akan menumpuk sehingga asam amino yang lain yang harusnya dipakai untuk membentuk neurotransmitter atau zat-zat yang diperlukan untuk berkomunikasi di dalam otak itu tidak terbentuk. Nah, kalau ini tidak ditangani, apa yang terjadi? IQ-nya itu sebagian besar 98,1% itu IQ-nya itu di bawah dari 70. Artinya apa? Artinya anak-anak ini umumnya mengalami psikomotor retardasi yang berat. Jadi kita melihat di sini, kalau ini adalah kakak beradik.
kakak ini baru ketemu setelah ada gejala. Begitu diobati, dia tidak bisa, dia bisa komunikasi, tetapi dia psikomotor retardasinya nggak bisa diperbaiki lagi. Kalau si adik dari awal sudah di screening, ketahuan, diberikan makanan yang khusus, maka dia akan tumbuh seperti anak-anak yang lain. Sehingga untuk tata laksana supaya equity tadi ya, untuk pasien-pasien PKU maka dia perlu newborn screening, dan kedua dia perlu makanan yang khusus. Nah, anak-anak ini akan tumbuh seperti teman-temannya yang lain, tidak berpenyakit PKU dan bisa tumbuh menjadi optimal. Ya. Nah, masalah yang dihadapi di Indonesia adalah satu, kita tidak punya diagnostiknya. Saat ini masih kita kembangkan di IMERI. Kedua, kalaupun ada obatnya, ini ada 450 penyakit yang sudah ada obatnya, itu aksesnya untuk mendapatkan obat dan makanan itu juga masih sulit ya. Kenapa? Karena kadang-kadang perusahaannya nggak mau punya cabang di Indonesia, ya. Jadi karena terlalu sedikit penyakitnya, sehingga bagaimana kalau pasiennya ada, tetapi tidak bisa menjangkau obat ini. Nah, itulah yang kita pikirkan. Nah, ini saya memberikan gambaran yang lebih jelas ya. Contohnya di sini adalah saya memperlihatkan dengan orphan drugs. Jadi ini ada penyakit PKU, tapi PKU-nya itu adalah yang tipenya adalah kekurangan kofaktor. Jadi dia kalau tidak mendapatkan ini, anak ini datang umumnya seperti ini, karena memang tidak ada akses newborn screening ya di tempat kita. Dia ada masalah dengan global delay development namanya ya, hambatan pertumbuhan, kemudian autistic behavior. Tetapi kita setelah kita diagnosis, kan yang kebetulan waktu itu kita juga masih harus mengirimkan ke luar negeri ya, kemudian kita lakukan tes lagi, maka kita tahu ternyata anak ini tidak perlu makanan khusus, tapi justru perlu obat-obatan yang kofaktor dari enzimnya yang ada, tetapi kofaktornya nggak ada. Nah, untuk ini semua obat-obatan itu tidak ada aksesnya di Indonesia. Nah, inilah yang kita harus cari. Kalau ini sudah kita penuhi, maka coba lihat di sini, anak ini akan tumbuh dan dia sekarang sudah masuk ke SD. Ya, sudah bisa tumbuh seperti anak-anak yang lain. Nah, ini satu lagi ini adalah yang menggunakan orphan food. Sama ya, pasien ini adalah pasien saya, Sasi ya. Sasi datang waktu itu umurnya masih 3 bulan ya, dia lahir di Jepang sehingga dia beruntung dapat newborn screening. Ketahuanlah dia punya penyakit PKU yang klasik sehingga dia perlu susu. Ya, susu khusus. Nah, kalau dia mendapatkan newborn screening terus dia dapat susu khusus secara dini, maka Sasi bisa tumbuh seperti sekarang ya, menjadi remaja yang aktif, yang normal, bisa menguasai banyak bahasa ya, seperti juga anak-anak yang tidak berpenyakit PKU. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa untuk memenuhi kebutuhan ini, kita lihat di sini bahwa karena tidak tersedia, maka solusinya kita pakai SAS melalui PRON ya, via distribusi untuk distribusi PKMK. Kalau yang tadi adalah SAS via PRON dengan untuk distribusinya melalui Kimia Farma kalau tidak ada. Jadi nanti kita akan, Ibu Eko akan menjelaskan, karena Ibu Eko selama ini yang telah membantu kita ya, memasukkan obat yang khususnya seperti ini, Kufan ini, dan pasien-pasien kita tuh datang dari jauh ya, ada yang dari Bali, ada yang dari Bandung, ada yang dari Ternate. Nanti kita akan dengar sendiri ceritanya bagaimana yang dari Ternate ya. Nah, agar penyandang penyakit langka itu bisa tumbuh kembang optimal, ternyata ada 2 yang harus disiapkan. 1, fasilitas diagnosis nasional khusus untuk penyakit langka yang didukung oleh pemerintah. Dan ini sudah disiapkan oleh HGRC IMERI. Di sini ada Profesor Hegar ya, sebagai direktur. Nah, kemudian yang kedua adalah dukungan pemerintah untuk akses obat pangan khusus yang dipermudah, misalnya dengan pembajakan pajak impor ya, dapat dijamin oleh JKN, baik sebagian atau seluruhnya. Nah, ini yang kita sedang usahakan juga melalui Pusat Rujukan Penyakit Langka bersama-sama dengan yayasan. Balik lagi, ini adalah hak dari anak-anak kita. Karena anak-anak kita itu seperti anak-anak Indonesia yang lain yang tidak berpenyakit langka berhak
mencapai tumbuh kembang yang optimal. Meskipun mereka harus mendapatkan treatment yang berbeda, ya. Dan mereka bisa berkontribusi pada negara ini kalau negara juga memberikan kesempatan untuk mendapatkan keadilan dalam mendapatkan treatment di mana mereka bisa tumbuh secara optimal, ya. Jadi pada akhirnya saya ingin menyatakan bahwa meskipun penyakit ini langka, tetapi kita tidak pernah boleh kehilangan harapan. Sampai saat ini sudah 450 penyakit yang ada obatnya. Meskipun tidak ada di Indonesia, bukan berarti kita tidak bisa menjangkaunya. Ya, itu harus diupayakan. Ini adalah salah satu dari anggota kita ya yang sudah bisa menyelesaikan, bisa mengatasi masalah masalah penyakit langkanya, dan dia sudah bisa menghasilkan untuk dirinya sendiri. Ya, kita ingin semua anak-anak penyakit langka itu bukan merupakan beban negara, tetapi mereka bisa berkontribusi untuk negara. Oleh sebab itu, bantulah akses diagnosis dan akses terapi bukan hanya setara, tetapi juga berkeadilan. Terima kasih. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran apa yang kami perjuangkan saat ini. Terima kasih, Dr. Clara. Saya kembalikan lagi. Terima kasih, Prof. Damayanti, sudah memaparkan bagaimana perjuangan Prof. dan tim, beserta tentunya yayasan dan juga segenap orang tua, para pasien penyakit langka, dan segenap institusi terkait, ya, Prof. Mulai dari RSCM, IMERI, dan juga badan negara lainnya, seperti misalnya Kimia Farma, untuk mewujudkan kesetaraan pelayanan kesehatan untuk anak-anak dengan penyakit langka, karena bukan tidak mungkin mereka ini adalah cikal bakal atau adalah pemimpin di masa depan. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara. Terima kasih, Prof. Kita simpan dulu bila Bapak Ibu ada pertanyaan, karena kita lanjut dulu ke narasumber yang kedua, yaitu narasumber dari Kimia Farma, Ibu Eko Sri Widiawati, Sarjana Sains, Magister Farmasi, selaku Manajer Market Access dari Kimia Farma. Kimia Farma ini adalah BUMN, ya tentunya dalam hal ini apotik ya, yang berperan bahu-membahu dengan RSCM dan juga yayasan dan juga para orang tua untuk mengadakan obat bagi para pasien penyakit langka. Kepada Ibu Eko, kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Clara. Sebelumnya saya sampaikan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan juga ya, yang saya hormati Ibu Dr. Lis atau yang mewakili, kemudian kepada Prof. Ari dan juga Prof. Hegar, juga kepada Prof. Damayanti, Ibu Penny, dan segenap orang tua yang hadir pada acara ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya akan sedikit share screen, bisa dibantu dari ini, Dr. Clara. Tadi saya sudah kirim. Ya, baik. Ya, jelas, terima kasih. Jelas Ibu Eko. Ya, baik. Ya, tinggal di slideshow mungkin ya. Terima kasih dokter. Mungkin next slide saja, kami langsung sampaikan bahwa peran Kimia Farma saat ini untuk pengadaan atau dalam hal pemasukan obat-obat penyakit langka saat ini adalah kita berdasar masih kepada peraturan Menkes nomor 107 tahun 2004, di mana Kimia Farma ditunjuk sebagai perusahaan yang diberikan izin untuk mengimpor dan melaksanakan distribusi obat, alat kesehatan, makanan khusus untuk pasien-pasien di mana melalui jalur Special Access Scheme. Dan peraturan kedua adalah tentang pengelolaan dan penggunaan obat alat kesehatan tahun 2002. Kemudian adanya keputusan Dirjen Farmalkes saat itu, Dirjen Pelayanan Kefarmasian, masih tahun 2007 kalau nggak salah, dan
di mana tentang penunjukan pusat rujukan obat nasional, yaitu RSCM dalam hal ini. Kemudian juga ada penunjukan pusat rujukan obat spesialistik, dalam hal ini PROS. Dan yang terakhir adalah tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 51 tahun 2014 nomor 51 maaf tahun 2014 tentang pemasukan alat kesehatan melalui mekanisme jalur SAS, di mana SK tahun 2004 yang 107 itu sudah dilakukan eksepsional terhadap alat kesehatan, di mana alat kesehatan tersendiri bisa tidak melalui Kimia Farma, gitu dok. Mungkin slide selanjutnya. Singkat saja ini dok, kita sampaikan dari sebelah kanan dulu nih. Saya membuatnya di mana rumah sakit tahap awal adalah mengajukan permohonan special access scheme, di mana surat yang diajukan oleh dokter atau mungkin bisa saja langsung dari direktur rumah sakitnya, itu bisa ditujukan kepada pusat rujukan obat nasional, di mana dalam posisi saat ini adalah dipegang oleh RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, yang juga sekaligus direkturnya sebagai ketua PRON. Dan tahap selanjutnya, surat permohonan izin SAS ini kita lanjutkan, atau artinya kita proses lebih lanjut, di mana tembusannya diberikan kepada Kimia Farma juga. Dan di Kimia Farma ini kita proses mencari performa invoice, kemudian COA, dan dokumen-dokumen untuk obat yang dimaksud. Nah, setelah itu kita mengajukan persetujuan PRON tadi yang di tahap nomor 2 itu, beserta dokumen-dokumen yang di bawah nih, yang performa invoice dan lain-lain kepada Kemenkes, di mana Kemenkes ini di Dirjen Farmalkes, mungkin sekarang berganti nama ya, saya kurang hafal untuk nama yang terbaru. Namun di sini Kemenkes melakukan verifikasi atau melakukan istilahnya pemeriksaan dengan dokumen-dokumen yang ada. Selanjutnya apabila oke, maka mereka akan memberikan surat persetujuan SRS-nya. Ya. Setelah itu Kimia Farma sebenarnya paralel dalam melakukan order atau PO-nya sejak surat pusat rujukan obat nasional ini terbit. Artinya ketika PRON sudah memberikan rilis, insya Allah sih biasanya akan mudah ya untuk memperoleh persetujuan SAS dari Kemenkes sepanjang semua dokumen-dokumen terpenuhi. Sehingga untuk mempersingkat waktu, maka Kimia Farma biasanya melakukan order juga ke source yang ada di luar negeri. Nah, setelah barangnya ready, surat persetujuan SAS juga ready, kita melakukan pengiriman barang. Nah, setelah pengiriman barang melalui bandara, artinya melalui udara ya biasanya, kemudian setelah sampai di Bandara Soekarno-Hatta tidak serta-merta langsung ke Kimia Farma, namun harus melalui proses custom di Bea Cukai seperti mana proses-proses impor lainnya. Nah, setelah rilis dari Bea Cukai, semua komplit, semua diperiksa, pembebasan biaya-biaya dan lainnya juga sudah selesai, maka baru bisa dikirim ke Kimia Farma. Nah, setelah di Kimia Farma, itu juga tidak bisa langsung dikirimkan, namun selalu diberikan label karena proses pemasukan obat ini melalui Special Access Scheme, di mana obat-obat ini mempunyai izin khusus dari Kementerian Kesehatan yang harus diberikan identitas juga. Gitu. Nah, kemudian setelah itu dilakukan pengiriman produknya ke Kimia Farma, baik ke RSCM atau ke rumah sakit pemohon. Nah, jangan lupa pula kami juga mungkin sebagai notif bahwa Kimia Farma juga melakukan pelaporan obat-obat yang dilakukan melalui SAS. Karena yang dilakukan obat SAS saat ini oleh Kimia Farma tidak hanya obat-obat dari salah satu penyakit, tapi berbagai macam penyakit dan berbagai rumah sakit. Demikian Dokter Clara. Mungkin slide selanjutnya. Nah, di sini memang bukan tanpa kendala ya Bapak Ibu semua mengenai ketersediaan obat-obat SAS. Namun kami juga
istilahnya mengalami beberapa kendala, antara lain dengan ketersediaan di luar negerinya. Kadang-kadang di luar negerinya belum tersedia, atau ada istilahnya komunikasi yang harus dilakukan juga secara intens agar obat-obat yang kita maksud, yang dimohonkan oleh rumah sakit bisa tersedia dan juga bisa tepat waktu gitu. Kemudian juga tentang kelengkapan surat-surat, berkas-berkas dari seluruh rumah sakit ya, itu agak seringkali mengalami kendala, misalnya kurang lengkap atau apapun, itu juga akan menghambat. Nah, namun terima kasih sekali kepada Prof. Damayanti dan tim, juga Dr. Clara dan Dr. Cut, juga semua tim di Prof. Damayanti, dan juga sebenarnya secara keseluruhan di RSCM untuk kelengkapan berkas, insya Allah tidak menjadi kendala. Biasanya kita mengalami kendala apabila dari permohonan dari rumah sakit di luar RSCM sih gitu. Nah, kemudian ada kendala selanjutnya terkait dengan perbedaan waktu libur di luar negeri. Seringkali kita akan melakukan impor, ternyata mereka masih libur, atau ya baik libur keagamaan maupun libur nasional mereka sendiri, yang kadang-kadang bisa memakan waktu lama juga. Misalnya mungkin kalau di Indonesia itu semacam libur Lebaran atau Natal dan Tahun Baru ya. Kalau Natal Tahun Baru mungkin hampir mirip, tetapi kalau kayak Lebaran kan hanya ada di Indonesia. Kemudian kayak untuk misalnya Nyepi atau apapun biasanya terjadi di India, dan juga Long atau libur-libur lainnya yang bersifat agak lama gitu. Baik, selanjutnya dokter. Slide mungkin. Ya. Nah, saran kami sebenarnya dari rumah sakit mungkin dalam perencanaannya, ya, mohon izin, untuk rumah sakit kami berharap agar merencanakan kebutuhan misalnya 6 bulan atau 1 tahun. Namun saya rasa izinnya hanya diperbolehkan untuk kebutuhan 6 bulan ke depan, karena biasanya untuk pemasukan obat special access ini tidak sebentar ya, sehingga kita memerlukan waktu yang cukup lama dan perhitungan yang matang untuk pemasukan obat-obat ini. Dan kami berpesan juga sebaiknya untuk obat-obat yang special access ini tidak sampai menunggu waktu habis. Memang semua ini learning by doing, dan saya salut kepada Prof. Damayanti yang sudah dan tim yang sudah memprepare bagi pasien-pasiennya apabila obatnya mau habis atau segala macam, sehingga itu pun kadang-kadang masih agak terlambat, dan istilahnya dari kaminya atau dari luar negerinya, bukan dari surat-suratnya. Itu sudah sangat membantu sekali dalam proses kami juga di Kimia Farma semua ingin memprioritaskan keperluan atau kebutuhan pasien dan rumah sakit. Slide. Ya, mungkin saya ucapkan terima kasih saja. Terima kasih Prof. Damayanti, Dr. Clara atas waktunya, dan juga Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eko atas paparannya. Mudah-mudahan bisa membuka gambaran kepada para Bapak Ibu yang ada di sini. Bagaimana sih proses dalam memesan suatu obat ya? Karena memang obat untuk pasien penyakit langka ini hampir sebagian besar itu belum ada di Indonesia, sehingga harus dipesan lewat mekanisme SAS yang dijelaskan oleh Ibu Eko tadi ya. Ya. Saya ingat pertama kali ketemu Bu Eko ini tahun 2012 ya. Itu pertama kali banget saya juga baru tahu ada cara untuk memesan obat yang tidak ada di Indonesia dengan mekanisme SAS, dengan berbagai surat menyurat berkas yang luar biasa banyak, dan yang saya juga tidak mengerti waktu itu. Jadi sama-sama belajar. Udah 10 tahun lebih ya berarti Bu Eko ya, sama-sama kita handle obat untuk pasien-pasien penyakit langka ini. Terima kasih Bu Eko atas paparannya. Nah, kita mungkin ada yang sudah ingin bertanya, tapi kita tahan dulu ya, karena sesuai dengan rundown acara. Selanjutnya, kalau tadi dari Prof. Damayanti dan Bu Eko sudah memaparkan bagaimana hak dan prosedur dalam memperoleh akses kesehatan, dalam hal ini obat-obatan ya. Sekarang kita akan langsung dengarkan dari orang tua. Ada 3 orang tua hebat
semua di sini hebat ya. Ada 3 orang tua yang akan sharing mengenai bagaimana perjalanan penyakit Ananda yang tercinta. Dalam hal ini mereka bagaimana bisa mendapatkan obat dan mungkin juga sekaligus curhat ya, atau mungkin ada aspirasi yang mau disampaikan. Yang pertama yaitu Ibu Vira, orang tua dari pasien Rifkah Khairani. Pasien Rifkah ini dari Ternate, sebagaimana yang Prof. Damayanti sampaikan, bukan hanya Jakarta, seluruh Indonesia. Pasien Rifkah ini ada di Ternate, memang dari sana, dan beliau saat itu mencari diagnosis ke Jakarta, bertemu dengan Prof. Damayanti, kemudian saat ini tentunya Rifkah sudah besar ya, itu mungkin udah berapa tahun yang lalu ya Rifkah ya, mungkin udah umur 6 tahun, apa berapa tahun Rifkah sekarang. Baik, kita langsung saja dengarkan sharing dari Ibu Vira, orang tua dari Rifkah dari Ternate. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vira, orang tua pasien dari Rifkah Khairani Amari, 9 tahun. Diagnosa awal Rifkah adalah ketika berumur 8 bulan, kami berkonsultasi kepada Profesor Dr. Damayanti karena Rifkah perkembangannya tidak sesuai seperti anak umur 8 bulan pada umumnya. Kayak seperti lehernya belum tegak, belum bisa duduk, pokoknya tidak seperti anak pada umur 8 bulan. Jadi Profesor Damayanti melakukan rujukan kita untuk melakukan newborn screening. Dari situ ketahuan bahwa Rifkah mengidap kelainan genetik fenilketonuria. Setelah didiagnosa memiliki kelainan genetik fenilketonuria, Profesor Dr. Damayanti menyarankan kita untuk melakukan tes lebih lanjut lagi ke rumah sakit di Kuala Lumpur. Setelah bertemu dokter di sana, dokter menyarankan untuk Rifkah meminum atau mengkonsumsi obat ini dalam jangka waktu yang sangat panjang atau bisa dibilang seumur hidup. Dan obatnya, perjuangan untuk mendapatkan obat ini sebenarnya di Kuala Lumpur itu ada, hanya di Indonesia agak susah karena harus melalui prosedur yang panjang. Karena sakit ini langka, hanya tidak sampai 10 anak yang mengalami fenilketonuria, jadi kendalanya adalah ketika pengiriman obat. Itu memakan waktu yang sangat lama, bisa 4-6 bulan kalau kita order. Nah, sekarang Rifkah mengkonsumsi 1 hari 1 butir. Obatnya itu 1 botol 30 biji dan harganya bisa sampai 10 jutaan. Jadi sebenarnya masih agak mahal menurut kita obat dengan harga segitu untuk 1 bulan. Jadi harapannya adalah untuk pemerintah lebih memperhatikan lagi anak-anak dengan penyakit langka, khususnya untuk pengobatannya, sarananya, dan juga obat-obatnya mungkin dipermudah dan bisa disubsidi oleh pemerintah dengan anak-anak penyakit langka ini. Karena walaupun kita mampu membelinya, tapi untuk jangka waktu yang sangat panjang itu memang agak berat. Jadi minta keringanan bagaimana caranya pemerintah bisa melihat anak-anak dengan penyakit langka ini lebih dalam lagi, lebih memperhatikan lagi begitu. Harapan saya semoga seperti itu, anak-anak dengan penyakit langka ini bisa berkembang sehat seperti anak pada umumnya dan mendapatkan subsidi obat, dipermudah segala macam pengobatannya. Ya mudah-mudahan anak-anak kita selalu sehat dan bahagia, panjang umur, mudah-mudahan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Vira. Ibu Vira, saat ini Rifkah sudah 9 tahun ya, dan sudah berkembang dengan pesat ya, jauh sekali perbaikannya setelah bisa mendapatkan obat. Mudah-mudahan pasien-pasien penyakit langka yang lain juga bisa beruntung seperti Rifkah ya, karena kebetulan memang obatnya sudah tersedia dan bisa mendapatkan obatnya. Tapi tadi harapannya Bu Vira ya, karena ini pengobatan yang seumur hidup. Bagaimana ini peran pemerintah di sini supaya penyakit langka ini juga diperhatikan sama seperti penyakit-penyakit yang tidak langka. Mudah-mudahan ya Bu Vira ya. Selanjutnya kita kedatangan Ibu Karina. Ibu Karina ini adalah orang tua dari adik
almarhum Praba Dewantara Sukandar yang baru beberapa bulan lalu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa karena kebetulan sakit yang lain ya, tidak berkaitan dengan penyakit langkanya. Tapi Ibu Karina tetap bersedia meluangkan waktunya, berkenan untuk membagikan sharingnya supaya bisa bermanfaat ya pengalaman Ibu Karina untuk para orang tua yang lain. Terima kasih banyak Ibu Karina atas kesediaan waktunya, juga mungkin ini akan mengingatkan kembali kepada adik Dewa. Terima kasih banyak. Silahkan Ibu Karina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karina Astari. Saya orang tua dari almarhum Praba Dewantara Sukandar dengan diagnosa metilmalonik acidemia mutasi 0. Bagaimana sih cara saya dan keluarga bisa mendapatkan diagnosa Dewa dengan penyakit langka? Jadi saya dan suami sudah memiliki anak perempuan terlebih dahulu bernama Andra yang sudah berpulang dengan kondisi yang sama. Oleh karena itu pada saat sebelum Dewa lahir kami melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Prof. Damayanti agar dapat mengetahui tata laksana yang dapat dilakukan pada saat kelahiran Dewa. Akhirnya pada saat Dewa lahir kami melakukan pengecekan darah Dewa untuk DNA dan metaboliknya ke beberapa negara, yaitu ke Malaysia, ke Hong Kong, dan ke Jerman untuk mendapatkan diagnosa yang tegak, dan hasilnya keluar dan ternyata Dewa mengidap kondisi yang sama dengan kakaknya, yaitu metilmalonik acidemia mutasi 0. Bagaimana sih cara kami untuk dapat memenuhi kebutuhan dari almarhum terhadap pengobatan, terhadap makanannya, karena sampai dengan Dewa berpulang, Dewa masih belum bisa makan, masih meminum susu khusus. Jadi kami mengetahui dari Prof. Damayanti bahwa Dewa itu masih membutuhkan susu khusus pada saat itu yang harus diimpor dari Amerika. Jadi sebelum kami mendapatkan bantuan dari salah satu produsen susu di Indonesia, kami harus mengimpor sendiri yang prosesnya cukup rumit karena harus melalui beberapa negara dan biayanya sendiri pun juga cukup mahal. Untuk pengobatan Dewa pun juga kebutuhan obatnya sehari-hari cukup banyak dan cukup mahal juga, sehingga kami sebagai orang tua memang terasa berat, tapi alhamdulillah kami mampu. Tapi akan sangat diringankan sekali apabila ada bantuan dari pemerintah terkait dengan kebutuhan dari anak-anak penyakit langka. Apa sih harapan saya dan suami sebagai orang tua dari penyakit langka? Saya mengharapkan bantuan pemerintah untuk dapat memberikan kemudahan terhadap pengecekan, terhadap pengobatan bagi anak-anak berpenyakit langka ini. Karena walaupun mereka sedikit, mereka itu masih memiliki peluang untuk thriving, untuk menjadi anak-anak yang pintar, untuk menjadi anak-anak yang sehat apabila mendapatkan pengobatan yang tepat. Semoga di Rare Disease Day 2022 ini pemerintah dapat membantu dari para penderita, para keluarga, dan para caregiver dari anak-anak berpenyakit langka. Selamat Hari Penyakit Langka. Baik, terima kasih Ibu Karina. Semoga Ibu Karina dan Bapak tetap kuat, sabar, dan ikhlas ya Bu ya untuk menjalani hari-hari ke depannya, dan kita semua percaya dan ikut mendoakan adik Dewa yang sudah tenang, sudah bahagia di sisinya sekarang. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak sekeluarga tetap bersemangat dan kalau bisa terus bergabung di Yayasan Penyakit Langka ya Ibu dan Bapak. Kemudian satu lagi kita juga punya orang tua dari pasien dengan penyakit Gaucher. Penyakit Gaucher ini obatnya agak berbeda karena bukan obat minum ya, tapi disuntik, sama-sama seumur hidup juga ya. Dan kebetulan pasiennya namanya adalah Atiatul. Adik Atiatul ini mendapatkan donasi. Mudah-mudahan donasinya seumur hidup. Jadi rezekinya adik Atiatul ini mendapatkan donasi karena harga obatnya luar biasa mahal, sehingga sepertinya sangat sulit untuk dijangkau kalau tidak ada donasi. Dan saat ini sudah menunjukkan perbaikan yang luar biasa dengan
pemberian terapi sulih enzim. Kepada Ibu Amin, orang tua dari adik Atiatul, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abu Mahmudah dari Bungo, Jambi. Dan ini Atiatul Maula, anak saya, berusia 5 tahun 4 bulan. Terdiagnosa Gaucher, salah satu penyakit metabolik yang tergolong langka. Atia ini awalnya lahir dengan berat 3 kg, tinggi 49 km dengan imunisasi lengkap. Pada awal pertumbuhan usia 0 sampai 6 bulan, Atia terlihat normal, namun pada tubuhnya terlihat lemah, kurang bertenaga, dengan perut buncit atau besar dan keras. Nah, mulai usia 6 bulan sebenarnya kami sebagai ibu sudah keluar masuk konsul ke dokter, tapi tidak memberikan perbaikan, yang mana Atia makin lama makin kurus dengan perut yang semakin buncit, sehingga hal tersebut menjadikan pemikiran yang sangat berat bagi kami sebagai orang tua. Dan Atia ketika berusia 1 tahun, RSUD merujuk Atia ke RSUP M. Jamil Padang, yang mana di sana banyak dilaksanakan pemeriksaan. Setelah dokter RSUP M. Jamil Padang berkoordinasi dengan dokter RSCM, sehingga Atia ditetapkan atau tegak diagnosa Gaucher pada usia 1 tahun 2 bulan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Taiwan, tepatnya saat itu bulan Desember tahun 2017. Dengan demikian lalu mengajukan permohonan obat atau enzim. Butuh waktu 10 bulan untuk menunggu. Dengan kondisi tubuh Atia yang memprihatinkan, baru mendapatkan terapi sulih enzim, tepatnya pada tanggal 23 Oktober tahun 2018. Jadi sampai saat ini Atia menjalani terapi sulih enzim 3 tahun dengan progres yang sangat baik, dan semoga seterusnya demikian. Terima kasih kami ucapkan kepada semua tim dokter, tim Yayasan MPS Penyakit Langka, dan donatur. Semoga Allah membalas kebaikan dengan berlipat dan lebih baik lagi, melimpahkan berkah, rezeki, dan kesehatan, sehingga bisa berbuat lebih banyak, sehingga bisa berbuat baik lebih banyak lagi. Untuk harapan orang tua yang memiliki anak-anak penyakit langka adalah tetap optimis, tetap semangat, berusaha, berdoa, beribadah, tetap kepada Allah, pasrahkan diri, ikhlas, dan berusaha bahagia apapun yang diberikan oleh Allah. Yakinlah bahwa anak-anak kita memiliki cita-cita dan masa depan yang cerah. Anak kita, anak yang punya penyakit langka pun memiliki hak yang sama dengan anak pada umumnya. Saat ini bisa jadi anak kita merasa berat memiliki anak yang dengan kondisi seperti ini, tapi kita belum tahu masa depan yang baik ada pada anak kita. Penyakitnya saja yang langka, namun pertolongan Allah tidaklah langka. Tetap semangat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Amin. Ibu Amin ini perjuangannya juga sampai akhirnya bisa mendapatkan obat tadi 10 bulan ya Ibu ya. Memang lama, dan sebelumnya Ibu juga memiliki kakak seorang anak yang tidak terselamatkan dengan penyakit yang sama. Memang luar biasa ya Ibu ya, tantangan yang diberikan oleh Allah, tapi
tadi semangat dari Ibu Amin mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat untuk semua orang tua yang ada di sini. Baiklah, kita sekarang tiba ke sesi diskusi. Saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan, namun sebelumnya saya mengundang yang mau mengajukan pertanyaan secara langsung boleh kepada Prof. Damayanti, kepada Ibu Eko, atau kalaupun mau bertanya kepada Ibu Amin, Ibu Karina, boleh silahkan. Tapi mohon bila ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, dipastikan sinyalnya baik dan harap bisa membuka video supaya tidak mengganggu kelancaran acara. Ibu Setia, tadi saya lihat ada Ibu Sevita, ada Ibu Sevita Satya. Ibu Sevita, apakah berkenan untuk mengajukan pertanyaan langsung? Apakah kondisi dan sinyal memungkinkan? Kalau tidak, saya bantu bacakan. Ibu Sevita. Mohon maaf, sinyalnya tidak memungkinkan. Baik, tidak apa-apa, Bu. Saya izin bacakan ya. Ibu Sevita. Ibu Sevita dari mana ya, Bu ya? Ibu Sevita ingin bertanya kepada Ibu Eko. Selamat sore, Ibu Eko. Saya ingin bertanya mengenai pelarangan masuknya suatu obat ke Indonesia. Saya memiliki anggota keluarga yang memerlukan obat yang tidak beredar secara bebas di Indonesia. Kalau tidak salah, namanya methylated vitamin B12. Kurang lebih 1 tahun setelah pertama kali menggunakan obat tersebut, keluarga saya diresepkan obat baru oleh dokter. Berdasarkan keterangan dokter, sekarang obatnya tidak boleh masuk ke Indonesia. Sebetulnya, apa yang menyebabkan obat yang semula dapat masuk ke Indonesia menjadi tidak diizinkan masuk ke Indonesia? Terima kasih banyak. Silakan kepada Ibu Eko. Ibu Eko, Ibu Eko. Ya, Ibu Eko silakan menjawab. Ibu Sevita dari Bogor tadi mengajukan pertanyaan demikian. Baik, terima kasih Dr. Clara untuk pertanyaan Ibu Sevita bahwa mungkin untuk case ini kita harus melihat dulu latar belakangnya dan istilahnya apa ya, obatnya itu apa. Karena kalau hanya untuk vitamin B12 saya rasa Badan POM sudah memberikan banyak sekali merek atau banyak sekali obat-obat semacam mungkin methylated B12 atau B12-nya sendiri itu sudah banyak. Namun mungkin yang dimaksud dengan dokter ini ketika merek methylated ini tidak beredar lagi, artinya mungkin yang bisa ada beberapa hal yang menyebabkan suatu obat tidak bisa beredar lagi di Indonesia. Satu, mungkin dia tidak memperpanjang nomor izin edarnya di Indonesia. Ya, yang karena saya memang tidak mengetahui ini latar belakangnya, tapi secara umum obat-obat agar bisa beredar di Indonesia adalah pertama dia memiliki nomor izin edar yang ada di Indonesia. Jadi apabila suatu perusahaan seperti tadi juga Dr. Kala sampaikan, mungkin ada beberapa pertimbangan bahwa suatu obat si industrinya tidak mau memperpanjang lagi di Indonesia, bisa jadi mungkin masalah kerjasama di luar negerinya atau apapun. Itu banyak hal yang melatar belakangi Bu Sevita. Jadi intinya adalah mungkin kalau saya baca dari kasus ini, obat yang biasa diresepkan oleh dokter itu mungkin sudah discontinue istilahnya kalau di Indonesia itu tidak diteruskan lagi pemasarannya di Indonesia. Mungkin di luar masih ada, itu bisa jadi. Demikian dokter, mungkin bisa menjawab, semoga. Terima kasih Bu Eko. Mungkin Prof. Damayanti ada tambahan, Prof. Ya, kalau saya lihat methylated cobalamin itu B12 itu ada ya, Ibu. Jadi sebenarnya kalau misalnya memang ada berbagai merek di Indonesia. Nah, kalau misalnya emang sudah tidak ada, misalnya merek tertentu itu dia punya kekhususan apa, mungkin itu harus dijelaskan oleh dokternya. Kalau saya lihat tadi dokternya merubah ya, berarti dia tidak punya kekhususan kekhususan ya untuk merek tertentu ya, mungkin ada bahan bakunya atau apa yang kita nggak tahu. Jadi saya rasa itu mesti harus dipertanyakan lagi karena ternyata kalau saya lihat ini banyak ya dijual ya yang methylated cobalamin ya Bu Eko, kayaknya itu bukan barang yang luar biasa ya Bu Eko ya, mesti ada ya. Jadi sebenarnya harusnya ada di Indonesia, tetapi kenapa memakai merek itu tentu harusnya dijelaskan. Sehingga meskipun barang itu misalnya tidak ada di Indonesia, seperti obat penyakit langka kan boro-boro ada izin edar di Indonesia, nggak ada ya. Tetapi karena kita menjelaskan obat itu memang ada dan kita pakai bukti-bukti ilmiah, maka itu bisa masuk ke Indonesia ya, karena itu pengurusannya untuk special access SIM itu juga seperti itu ya.
Jadi semua obat yang kami urus ya, Bu Eko masih ingat ya waktu kita ngurus Kufan kan juga belajar juga ya, jungjang-junjing ya harus ngirimnya. Perusahaan itu tidak mau loh, itu bukan hanya di Indonesia ya, perusahaan itu tidak mau meregistrasi di semua negara Asia, ya ASEAN ya khususnya. Jadi kami semua harus mencari-cari, belum lagi nomornya nanti berubah-ubah, nggak cocok dan sebagainya. Dan itu takes time. Tetapi sepanjang itu obat memang itu ada dan bukti ilmiahnya jelas, pasti bisa masuk gitu kan. Tapi kalau obatnya udah ada di Indonesia dan tidak bisa dijelaskan kenapa alasannya minta itu, ya tentu susah ya masuknya. Mungkin itu yang mungkin dipertegas ya. Oke, mungkin itu jawabannya ya, Dr. Clara. Ya, terima kasih Prof. Damayanti. Selanjutnya Bu Savita mungkin bisa berkontak juga. Mudah-mudahan kita bisa membantu apakah betul metilkobalamin ini memang tidak ada merek yang lain. Jadi nanti mungkin dari tim dokter di Pusat Pelayanan Penyakit Langka juga bisa membantu. Terima kasih Bu Eka, Bu Savita, mudah-mudahan mendapatkan jalan keluar. Selanjutnya saya menyampaikan pertanyaan dari Dr. Cut ini. Dr. Cut ingin bertanya langsung atau bagaimana? Atau mau dibacakan, Dr. Cut? Dibacakan saja, tidak apa-apa, Dok. Suara Dr. Cut agak jauh. Ya, makanya bacakan aja. Baik, saya bacakan ya. Nah, jadi Dr. Cut bertanya kepada Prof. Damayanti, apakah terapi gen sudah bisa diakses oleh penyintas penyakit langka di Indonesia? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kepada Ibu Eko. Apakah obat yang belum di-approve oleh FDA, biasanya kan kita sudah di-approve dulu, kemudian baru dikaji oleh Komite Farmasi Terapeutik di RSCM ya, Ibu Eko ya, selaku front. Nah, tapi kalau belum di-approve oleh FDA atau masih dalam penelitian, bisa diakses, bisa diajukan SAS juga. Silahkan mungkin Prof. Damayanti dulu, Prof. Yang pertama adalah terapi gen ya. Terapi gen bisa sepanjang FDA dari sudah ada izin edar di salah satu negara ya. Mungkin bukan hanya FDA, maka Amerika punya. Kalau di Eropa ada, ya kalau dia bisa masuk ke Indonesia, is okay. Bisa ya. Dan tentu kita sudah pernah coba ya, kita punya pasien waktu kemarin dengan SMA dan kita mau berikan terapi gen. Nah, terapi gen, tetapi kebetulan terapi gennya itu mahal sekali ya. Terapi gen itu bedanya dengan terapi sulih enzim, kalau sulih enzim kan seumur hidup. Kalau terapi gen kan bisa 1 kali aja. Jadi, tapi harganya 30 miliar ya, Klare waktu itu ya, diajukan ya. Harganya sekian. Nah, itu tentu akhirnya kita bilang sama orang tuanya, waktu itu orang tuanya ketemu, diagnosisnya udah jelas. Saya bilang sama orang tuanya, kita jalan ya, kita mengajukan untuk donasi, tapi Bapak juga coba berkoordinasi dengan yayasan untuk crowdfunding. Jadi akhirnya kita 2 jalan, dan ternyata bukannya mudah ya, ternyata ada persyaratan-persyaratan yang dari perusahaan yang ditulis itu tidak jelas sama sekali, bahwa nanti obatnya kalau misalnya rusak, bahwa rumah sakit harus membayar dan sebagainya. Itu masih banyak sekali persoalan yang kita waktu itu mengoreksinya, dan kita harus rapat juga dengan komite medik rumah sakit dan semuanya di situ, dan akhirnya pada kesimpulannya mereka mengambil kesimpulan bahwa oke, pokoknya kita harus tolong dulu. Nah, ternyata dari jalan itu, untuk itu aja ya, untuk membereskan semua surat penyurat aja takes 2 bulan. Belum lagi nanti untuk masuk lagi itu takes lagi 4 bulan. Dan dalam waktu 6 bulan, anak itu kan makin lama makin memburuk ya. Nah, kemudian orang tuanya kebetulan memberitahu bahwa ternyata uang terapi gennya itu sudah ada yang mendonasikan sekitar 20 miliar, dan dia bisa dari pemerintah Jepang kalau nggak salah, itu mereka mendapatkan korting 10 miliar, jadi dia bisa diberikan di Jepang. Jadi dia tanya sama saya, karena kita tahu ya, kita berjuang setengah mati untuk mendapatkan donasi itu, terus dia gimana ya, saya bilang nomor 1 adalah anaknya, nggak ada masalah. Kalau sekarang dapatnya memang dengan jalur itu, dan itu rezekinya dia ya, nggak semua orang bisa dapat korting segitu banyak, ya silakan ambil jalan seperti itu. Jadi artinya Dr. Cut, pada dasarnya sepanjang sudah ada izin, FDA is okay. Ya pokoknya negara mana aja ya, FDA negara mana saja, mestinya sih nggak ada masalah. Dari RSCM kemarin begitu kesimpulannya. Itu mungkin aja jawabannya, Dr. Cut. Terima kasih, Prof. Ya, Dr. Cut. Terima kasih, Prof. Mudah-mudahan
bisa selanjutnya ya Prof ya, kita sudah melakukan terapi sulit enzim yang pertama kali di RSCM. Mudah-mudahan selanjutnya Terapi gen juga kita bisa selanjutnya kerjakan ya. ya betul. Selanjutnya Ibu Eko, bagaimana Bu Eko kalau belum di approve FDA atau masih taraf penelitian, bolehkah kita mengajukan SAS Bu Eko dari Dokter Cut? Baik, terima kasih Dokter Clara. Sebenarnya senada dengan yang disampaikan dengan Prof. Damayanti, apabila sudah ada salah satu negara yang mungkin sudah bersedia atau ada yang memberikan izinnya, kita kan tidak tahu, kadang penelitian itu mungkin ada di suatu negara A atau negara B, tetapi ketika itu sebagai originator atau benar-benar prototipe, saya rasa kan belum ada izin di negara manapun. Mungkin itu tergantung dari pemegang kebijakan di kita. Rata-rata kalau masih benar-benar penelitiannya belum selesai sih, saya rasa tidak ya gitu. Tapi seperti Prof. Damayanti sampaikan, misal di negara Eropa sudah rilis izinnya, ya tidak masalah gitu. Meskipun kan penelitian biasanya bertahap, namun jika suatu negara mempertimbangkan bahwa itu oke, mungkin kita bisa mengimpor dari negara tersebut yang sudah memiliki izin edar, atau maksudnya approval dari FDA setempatnya gitu. Misal ya tadi disampaikan mungkin Eropa atau mana gitu. Tetapi kalau sama sekali belum ada, saya rasa memang agak sulit. Demikian, terima kasih. Ya, Clara. Hilang suaranya, hilang. Ya, maaf. Baik. Selanjutnya ada pesan di sini dari Direktur IMERI, Profesor Dr. Badrul Hegar. Dari tadi kami belum berkesempatan untuk mendengarkan langsung dari Prof. Hegar. Prof, apabila Prof masih ada, mohon berkenan Prof. Mungkin bisa menyampaikan secara langsung, karena selama ini sudah sejak bertahun-tahun yang lalu ya, sejak HGRT berdiri, HGRC ini sudah bersama-sama untuk melakukan upaya diagnostik pasien-pasien penyakit langka, juga bahkan bekerja sama dengan klaster lain yang ada di IMERI. Prof, mohon pesan arahannya, Prof. Baik, terima kasih Dr. Clara untuk waktunya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Ya, mungkin saya sedikit saja setelah kita mendengarkan tadi dari sambutan arahan dari berbagai pihak. Yang ada yang paling tepat adalah saya hanya bisa menyampaikan selamat dan terus bersemangat untuk ibu-ibu dan anak-anak yang hebat ya. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak, beribu-ribu terima kasih untuk semua pihak yang telah memberikan perhatian, dukungan moral, material dan doa kepada upaya kita menyelesaikan masalah penyakit langka ini. Saya kira PR kita masih besar. Kalau tidak kita bersama-sama, pasti tidak akan berhasil. Jadi mari kita bersama-sama menciptakan suatu kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik, kualitas hidup yang lebih baik, melalui suatu terobosan inovasi. Kalau menurut saya, kalau hal ini tidak melalui suatu inovasi, pasti tidak akan berhasil. Dan perlu kita terobos, sesuai dengan bidang kita masing-masing. Tentunya kalau bersama IMERI, mari kita bersama-sama melakukan penelitian di medical science, untuk menjawab hal-hal yang belum terjawab untuk menyelesaikan masalah ini di kemudian hari. Insya Allah semua yang kita berikan memberikan manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Robbal alamin. Terima kasih Clara. Amin. Terima kasih. Prof. Damayanti. Ya, selamat. Mohon support terus ya Prof. Insya Allah. Amin. Baik, terima kasih Prof. Hegar. Prof. Yanti ada yang mau disampaikan Prof sebelum kita beralih ke pertanyaan selanjutnya? Terima kasih banyak Prof. Hegar. Ya, saya pikir Prof. Hegar selalu mendukung kita ya dari awal ya. Dari mulai mendirikan laboratorium khusus, dan laboratorium khusus itu betul-betul kita dari nol ya Prof. Hegar ya. Tidak ada yang mengerjakan ini di tempat lain. Kenapa? Karena tidak ada juga orang yang mengurusin kalau nggak di RSCM. Semua dari rujukan dari seluruh Indonesia datangnya ke RSCM. Kalau kita sudah menyerah, terus mereka mau minta tolong pada siapa lagi? Jadi kita tidak boleh menyerah. Jadi kita yang harus berusaha. Dan saya belajar juga adalah di situ dana itu bukan satu-satunya. Nawa itu yang kuat ya. Dan kita juga bertemu dengan orang-orang semua yang punya nawa itu yang sama. Itu mudah-mudahan kita banyak sekali bisa berkembang ya, paling enggak sedikit demi sedikit. Dari yang dulu rasanya tidak sulit ternyata bisa. Dan ini juga kita sekarang dengan
Prof. Egar dengan dengan HGRC juga kita akan mengembangkan juga bagaimana supaya paling nggak diagnostik itu bisa dikerjakan di IMERI, ya Prof. Egar. Saya rasa ini kita perlu dukungan. Terima kasih juga dengan yayasan yang sudah membantu ya banyak dengan hibahnya ya untuk kita bisa memulai memodali kita untuk mengerjakan pasien-pasien kita banyak yang nggak mampu sehingga perlu dimodali. Dan itu mudah-mudahan, tapi sebagian juga ada yang bisa membayar, dan yang dari itulah kita kembangkan terus untuk diagnostiknya yang lebih baik. Ya. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih, Prof. Yanti. Prof. Egar, sekali lagi terima kasih, Prof. atas perkenannya hadir di sini untuk support, bukan hanya kami, tapi untuk orang tua di sini yang terutama. Terima kasih, Prof. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pertanyaan dari Bapak Erik Triadi. Apakah ada rencana ke depan Kementerian Kesehatan dan kementerian terkait memfasilitasi semua kebutuhan alat dan obat, khususnya untuk penyakit langka, agar semua tidak harus mengurus ke luar negeri? Pak Erik punya putra di sini juga ya Pak ya, di yayasan atau dengan penyakit langka mungkin. Bu Eko. Udah mau tanya sendiri, Klar. Silakan Pak Erik. Pak Erik, sinyal memungkinkan Pak? Bisa? Baik, sambil menunggu, mungkin Bu Eko bisa. Silakan Pak, Bapak sepertinya juga mengalami kesulitan. Ya, jadi gini Dok, terima kasih semua ya buat instalasi terkait ya emang saya ayahnya Safika itu mengidap penyakit MLD ya. Dan mungkin Dokter Prof. Damayanti sama Dokter Tut udah kenal ya, karena saya emang sering TLSM juga. Cuman kan pertanyaan saya kan emang jujur kalau anak saya kan emang belum ada obatnya ya. Mohon maaf saya lagi sambil kerja ya Dok ya. Ya silakan Pak, nggak apa-apa. Jadi ya kami mungkin sekeluarga dan mungkin mewakili teman-teman yang lain ya. Artinya kan dengan keluhan yang tadi banyak teman-teman orang tua dan semuanya terkait sama pengobatan ke luar negeri. Nah itu kan memerlukan biaya yang banyak, terus memerlukan ya intinya effort dan semuanya lah. Nah di sini saya sih harapan sebagai orang tua dan mewakili yang lain, adakah rencana gitu, artinya ya mungkin cita-cita ke depan buat menteri, khususnya Kementerian Kesehatan ya. Nah itu memfasilitasi semua obat ataupun alat khususnya untuk penyakit langka gitu loh ke depannya. Jadi sehingga nggak harus ke luar negeri untuk pengobatannya gitu. Itu sih ya, semoga aja sih ke depan ya adalah di RSCM ataupun misal ada khusus tim yang buat emang yang menangani penyakit langka itu. Mungkin itu aja Dok pertanyaan dari saya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Pak Erik. Mungkin Prof bisa memberikan tanggapan Pak. Ya Pak Erik, itu juga cita-cita saya ya Pak Erik. Saya tuh menangani 20 tahun dari yang tidak diketahui, cuma bekerja sendiri. Jadi memang semua berjalannya pelan-pelan seluruhnya. Kenapa? Karena kita upaya sendiri Pak Erik. Jadi kita nggak bisa bilang pemerintah, ayo ini ya. Terus dia bilang ini ada penyakit yang lebih banyak, kenapa ngurusin kamu, katanya kan. Nah artinya kita juga nggak bisa menyalahkan dia. Jadi kita yang harus berupaya, entah bagaimana caranya, supaya sedikit demi sedikit mereka melihat. Nah inilah upaya rare disease dan upaya kita. Pertama, tadi obatnya dari luar negeri bisa datang ke kita, tapi kena pajak 20%. Bayangin Pak Erik, 6 miliar obatnya dipajekin 20% tuh siapa yang bayar, kan? Terus siapa yang mau bayar, sedangkan obatnya aja didonasi, dikasih kita cari donasi. Nah, ternyata itu bisa diatasi. Jadi pelan-pelan, tahun pertama kita bisa ngatasin. Yayasan berbadan hukum, jadi kita sekarang yang obat-obat seperti itu pajaknya nggak usah bayar. Kemudian yang kedua, bagaimana yang kalau emergency obatnya harus datang sekarang, terusnya ketahan di bea cukai. Nah, akhirnya tahun kedua dibikin lagi. Nanti kalau emergency bisa dibawa tangan sendiri, nanti tinggal resep dokter aja, dokternya nanti yang bertanggung jawab. Nah, itu juga bisa diatasi. Jadi pelan-pelan ya Pak ya, satu persatu. Nah, kemudian laboratorium kita nggak punya. Jadi
Sekarang IMERI ada di sini yang mau melakukan itu, kita melakukan dengan riset, sehingga dengan riset itu juga kita bisa mengembangkan, misalnya penyakitnya sudah ketahuan dari luar negeri, sekarang yang di luar negeri bayarnya 13 juta. Ternyata di Indonesia cuman kita bisa kerjakan karena dengan basis riset, harganya jatuh jadi cuma 3 juta misalnya kan. Nah itu pelan-pelan ya Pak ya. Jadi tapi itu semua belum dibayar oleh pemerintah. Masih kita sendiri ya, masih kita usahakan dengan crowdfunding. Tetapi kalau kita berupaya keras, saya bilang kami bukan pengemis, meskipun kami orang yang sulit butuh bantuan, tapi kami kasih lihat mereka, kami udah kerja ini, tolong dong bantu yang belum bisa. Ya itu yang kita bilang, kita nggak minta semuanya pemerintah, enggak. Kita punya sampai sini, tapi kalau yang ini kami nggak mampu, bisa nggak dibantu sebagian. Nah itu yang upaya yang sekarang kami sedang perjuangkan ya Pak ya. Jadi bantu sama bapak-bapak semua, ibu-ibu di sini yang ada juga semua, meskipun putra-putrinya bukan penyakit langka yang bisa membantu kami semuanya menyuarakan anak-anak yang berpenyakit langka tadi ya. Jadi mudah-mudahan Pak, saya selalu berpikir positif aja. Ya kita terus menggaungkan nanti setahap seperti obat-obat ini ya, yang tadi asalnya dari luar negeri nggak bisa masuk, ternyata ada jalan gitu ya Pak. Ini pelan-pelan deh, satu-satu. Maunya sih kita semuanya seperti itu. Tetapi kami besok nih Senin ini juga ada rapat lagi, sedang mengupayakan supaya pangan khusus itu bisa, pangan yang tadi ya dari pasien-pasien yang memerlukan pangan khusus itu saja nggak bisa masuk Pak. Itu sekarang supaya bisa masuk. Jadi perlu doa, perlu yang punya kemampuan untuk menulis, menjadi jurnalis, menjadi apa, silakan tolong tulis. Yang punya kemampuan dana, silakan dana. Yang punya kemampuan untuk berbicara kepada umum, silakan berbicara kepada umum. Semakin banyak orang yang menyuarakan penyakit langka, semakin banyak perjalanan kita semakin cepat. Itu yang saya inginkan, ya Pak ya. Mudah-mudahan kita berusaha tetap ya. Terima kasih Prof. Damayanti. Ya. Terima kasih Pak Erik. Ya, mudah-mudahan ya Prof ya kita bisa. Jadi kuncinya harus bekerja sama. Kita harus berjuang dari kita ya Prof ya. Ya. Awalnya dari kita untuk kita dulu ya. Seperti yang kita pelajari juga dari luar negeri mungkin ya Prof. Memang semua itu berangkatnya dari perkumpulan orang tua. Jadi seperti yayasan MPS ini. Baik, selanjutnya kita beralih pertanyaan dari Ibu Nafsiyah, yaitu Mama almarhumah Arkan. Prof. Damayanti, selamat siang. Anak pertama saya meninggal tahun 2015. Anak kedua meninggal, Arkan mungkin masih ingat ya Prof ya? Arkan yang dicurigai GSD tipe 4. Tapi belum tegak diagnosanya untuk anak kedua ya, maksudnya untuk Arkan. Nah, pertanyaan, apa yang harus dilakukan jika hamil anak ketiga? Persiapan dan tata laksana apa yang harus kami lakukan di masa kehamilan dan setelah bayi lahir? Terima kasih. Dan satu lagi Prof, maaf, apakah terapi gen bisa menyembuhkan GSD tipe 4? Terima kasih. Ikut berduka cita ya Ibu ya. Kita juga sedih ya, karena kita selalu berharap Ibu tahu begitu kita berusaha dengan cepat supaya bisa menegakkan diagnosisnya. Ternyata diagnosis itu juga bukannya mudah ya Bu ya. Ada diagnosis yang belum pasti, yang kita mesti cari kemana-mana, dan itu juga kita sudah berbulan-bulan untuk mencari solusi ini apa nih akhirnya kesimpulannya. Tapi itu yang saya katakan bahwa penyakit langka itu memang sebagian genetik itu bisa diketahui, tetapi banyak sekali penyakit-penyakit yang belum diketahui. Seperti dulu waktu saya melakukan penelitian di Belanda itu, waktu saya menemukan gennya, saya menemukan mutasinya, itu ternyata ada pasien yang sudah meninggal 12 tahun yang lalu, baru ketahuan lah sekarang. Jadi Ibu bisa membayangkan ya, di negara maju itu disimpan semua datanya, kemudian dipanggillah orang tuanya, dijelaskan bahwa sekarang kami baru mengetahui setelah 12 tahun anaknya meninggal, penyakitnya adalah ini. Nah, ini adalah sesuatu yang memang bukan kerja mudah ya, Bu. Nah, tadi saya juga selalu mengatakan, kalau kita sudah memeriksa genetik, harga genetiknya mahal, kita juga mungkin belum ketemu juga. Sama kejadiannya dengan Arkan. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, bagaimana untuk anak yang berikutnya?
Nah, untuk anak berikutnya kita tidak, karena kita belum tahu sakitnya Ibu, yang kita bisa kerjakan adalah Ibu silakan mempunyai anak lagi, tetapi tentu begitu dia lahir kita sudah handle. Jadi Ibu nanti begitu lahir kita akan cek, kita sesuaikan dengan apakah sambil kita ikuti ya. Kita ikuti, bisa saja anaknya normal, tetapi bisa juga anaknya ada masalah. Tetapi karena kita dampingi sejak awal, mudah-mudahan kalau ada sesuatu kita bisa dapatkan. Tapi semua tidak pernah ada yang bisa 100% ya Bu ya. Semua itu kadang-kadang kita juga mikir ini nggak bisa, ternyata Tuhan yang menentukan. Ada yang di atas, tangan yang di atas yang menentukan. Jadi saya pikir kalau Ibu masih kepingin punya anak lagi silahkan. Nanti kita pakai pendampingan ya di RSCM ya. Kita dampingi mulai dari dokter kebidanannya juga kita sudah komunikasi, terus nanti juga lahir kita juga komunikasi, lalu nanti diikuti terus anaknya. Nah, mulai tanda-tanda awalnya kita sudah deteksi sehingga mudah-mudahan ini bisa lebih baik sekarang ya. Mudah-mudahan ya Bu, kita namanya upaya. Mungkin itu ya jawaban saya ya, Ibu. Terima kasih Prof. Yanti, mudah-mudahan bisa sedikit melegakan hati Ibu, hati Ibunda dari Arkan ya, Ibu, dan mudah-mudahan diberi karunia oleh Allah untuk selanjutnya bisa diperkenankan untuk memiliki anak lagi ya, dan tentunya nanti selanjutnya tetap berkomunikasi dengan pusat penyakit langka. Nah, selanjutnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi saya diingatkan oleh panitia bahwa waktunya sudah habis, tinggal 5 menit lagi. Saya bacakan secara kumulatif aja, supaya mungkin Prof. Damayanti bisa menjawab secara ringkas ya Prof. Dari Mama Syafa tentunya tidak asing lagi, menanyakan apakah sudah ada terapi gen untuk NCL tipe 2. Demikian juga Mama Matthew, mungkin tadi sempat menyebut terapi gen. Mama Matthew menanyakan MPS tipe 2 apakah sudah ada terapi gen. Dan satu lagi dari Ibu Novi. Ibu Novi juga seorang dokter nih, menanyakan untuk Nunan itu tes selanjutnya bagaimana, karena dulu pernah NIPT ya. NIPT itu non-invasive prenatal test, tapi tidak terdeteksi seperti itu ya Ibu Novi. Apakah memang selanjutnya itu harus bagaimana nih untuk anak selanjutnya? Karena untuk Kevina, anaknya Ibu Novi namanya Kevina, itu sudah NIPT. Terima kasih Prof. Mudah-mudahan. Ya, makasih Bu Novi. Ya, ringkas Prof, mungkin 3 pertanyaan. Ya, yang pertama tadi untuk terapi gen. Ya, Ibu, saya akan mengajarkan juga ibu-ibu ya untuk juga aktif ya. Aktif juga membuka di jurnal juga udah ada nggak? Karena kan ada perkumpulan ya. Kalau ibu-ibu dengan penyakit yang sama, saya menganjurkan untuk ikut berkumpul dengan perkumpulan di luar negeri. Nah, itu biasanya ada informasi baru dari orang tua yang ada di luar negeri ya, karena mereka sama-sama dengan ibu lebih aktif ya. Nah, nanti begitu ada seperti itu, karena kami kan memegang banyak sekali, kadang-kadang tidak sempat melihat ya, karena perkembangan itu sangat cepatnya. Nah, nanti kalau ibu bisa menginformasikan kepada salah satu dari saya dengan tim ya, itu nanti Dok, ini kok saya baca ada yang gini, tolong kasih kepada kami, cukup dikirim lewat WA juga bisa ya. Nanti kita akan telusuri apakah betul, dan kita bisa mencoba mengontak ya, apakah ini bisa atau tidak. Nah, itu adalah caranya satunya. Jadi ibunya, masing-masing ibu dalam kelompok itu juga dengan penyakit yang sama saling aktif, saling memberitahu. Kalau ada terapi gen enak ya, cepet ya selesainya. Tetapi terapi gen itu baru dikembangkan setelah ada lentivirus. Yang dulu kan kita pakainya yang virus HIV ya, nanti kena sakitnya sembuh kena HIV lagi kan. Nah, sekarang sudah ada lentivirus ya. Nah, lentivirus itu sekarang mulai berkembang, tetapi penelitiannya masih banyak yang hasilnya belum memadai meskipun sudah dapat terapi gen. Nah, Ibu tolong, Ibu masing-masing sesuai dengan penyakitnya, ikut perkumpulan juga di luar negeri sehingga bisa mengikuti bagaimana perkembangannya. Nanti jangan lupa kasih tahu kami kalau ada sesuatu sehingga kami bisa ikut nimbrung di sana. Ya, siapa tahu kita bisa dapat trial seperti contohnya SMA ya yang kemarin kita dapat. Nah, itu kemudian untuk Dr. Novi. Dr. Novi itu yang namanya NIPT itu yang paling tepatnya itu sebenarnya untuk pemeriksaan yang sifatnya number ya, kayak trisomi. Nah, itu mungkin bisa
Tetapi kalau yang ini ketelitiannya belum ya, kalau untuk yang apa namanya, untuk untuk si Nunan. Nah, nanti mungkin kita bisa berkonsultasi dulu, kita lihat dulu ya, karena kan saya tidak hafal satu persatu ya penyakitnya, apa pernah ke saya apa belum, saya juga nggak tahu. Nah, nanti kita lihat nunannya nunan yang mana, terusnya sudah kira-kira ini apa namanya, pola penurunannya seperti apa, terus nanti bisa kita coba rancang untuk anak berikutnya apa yang kita kerjakan. Tapi ini kalau ibunya sudah terlanjur hamil, ya apalagi kalau sudah lebih dari 20 minggu, we cannot do anything ya, kalau menurut yang seperti itu ya. Tapi kalau misalnya sebelum itu kita mau apa rencananya. Jadi itu kita harus melakukan konseling genetik. Ya, di IMERI itu ada fasilitas namanya diagnostic counseling, ya bisa nanti bikin konsultasi sana, nanti kita bicara. Nah, kalau kebetulan mamanya dokter bisa ikut diskusi sama kita sekaligus ya. Jadi apa yang terbaik kita kerjakan. Ya, ilmu itu berjalan dengan cepat, tidak ada satupun yang bisa menguasai seluruhnya. Jadi kalau banyak orang yang terlibat, tentu, dan semua yang terlibat itu tentu menguasai apa yang dibicarakan, sehingga mungkin solusinya akan lebih mudah didapat. Mudah-mudahan ini bisa membantu ya, Dokter Novi ya tadi ya. Baik, nanti Dok. kita Terima bisa, kasih, Dok. nanti kita komunikasi ya, Dokter Novi. Kita bisa Baik, Prof. bicara. Terima kasih, ya. Prof. Ya. Baik, terima kasih Prof. Damayanti. Saya rasa tadi mengakhiri sesi diskusi kita. Mudah-mudahan semua pertanyaan sudah terjawab dan sudah bisa melegakan hati para orang tua ya, yang punya unek-unek, yang masih bertanya-tanya. Mudah-mudahan sudah dijelaskan semua oleh Prof. Damayanti sehingga bisa tahu arah ke depannya ya. Dan untuk yang masih belum ada obatnya, tetap terus berdoa ya, tetap terus mengikuti perkembangan di bidang penyakit tersebut ya, karena perkembangan yang sangat pesat, kita tidak pernah tahu kapan, mungkin berapa tahun lagi atau berapa saat lagi terbuka jalannya pengobatan untuk anak kita. Demikian. Baiklah, saya rasa kita sudah sampai pada sesi ilmiah, mungkin saya bisa katakan sesi ilmiah kita untuk siang hari ini, sehingga saya akan mengakhiri tugas saya pada siang hari ini sebagai moderator. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Profesor Damayanti dan Ibu Eko yang telah membagikan pengalamannya, ilmunya kepada para orang tua di sini, sehingga sebenarnya pertanyaan sudah terjawab ya. Nah, selanjutnya saya akan menutup karena dokter sinyalnya sedang kurang baik. Saya akan menutup acara kita pada siang hari ini dengan foto bersama sebagai kenang-kenangan untuk mengabadikan acara ini. Semoga ini bisa menjadi penyemangat untuk kita semua ke depannya. Kepada panitia, saya persilahkan, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih. Apabila masih ada, saya tadi lihat Bapak Dekan Profesor Arif Faryalsam sudah meninggalkan tempat, namun ada Profesor Dr. Aryono Hendarto. Beliau adalah sebelum ini menjabat Ketua KSM Departemen Ilmu Kesehatan Anak sebelum ini, dan beliau juga selalu mendukung layanan pusat penyakit langka di Departemen Anak yang tentunya pasiennya datang ke Poliklinik Nutrisi dan Penyakit Metabolik. Mungkin ada Prof. Aryono. Terima kasih Prof. untuk sudah hadir pada siang hari ini, Prof, memberikan dukungan untuk para orang tua, Prof. Kemudian saya mohon maaf bila ada yang belum tersapa. Tadi Bapak Dekan, Prof. Ari sudah meninggalkan tempat, dan mungkin juga Prof. Hegar juga sudah meninggalkan tempat. Kita mohon kesediaannya untuk foto bersama dan membuka kamera. Silakan kepada Prof. Hegar. Maaf. Saya scroll. Maaf, Prof. Maaf. Ya, silakan, saya serahkan pada panitia untuk bisa memimpin jalannya foto bersama ini seperti apa. Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon dinyalakan kameranya. Oke. Ada 5 slide, jadi mohon dengarkan instruksi ya. Oke, slide pertama dulu. 3, 2, 1. Sudah? Oke, slide selanjutnya. Oke, 3, 2, 1. Oke, slide selanjutnya. 3, 2,
1. Oke, slide selanjutnya, slide keempat. 3, 2, 1. Oke, slide terakhir. Oke, 3, 2, 1. 5 lembar ya. Oke, iya. Luar Terima biasa, kasih. masih 120 yang bersama kita siang hari ini. Terima kasih panitia. Baiklah, saya kembalikan lagi acara ini kepada MC, mungkin lanjut kepada pembawa acara MC untuk acara selanjutnya, yaitu Pak Billy atau Mas Billy. Silahkan kepada Mas Billy, sekali lagi